adik-adik, apa kabarnya semuanya? Pastinya baik selalu ya. Hari ini kita udah masuk ke minggu pertama di bulan Agustus nih. Nah, adik-adik tahu nggak sih di bulan Agustus itu kita merayakan hari apa? Nah, betul banget. Di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 17 Agustus, itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik mau nggak sih jadi pahlawan Indonesia? Karena itu, bulan ini kita akan mengambil tema Aku mau menjadi pahlawan Indonesia. Gimana sih untuk bisa jadi pahlawan Indonesia? Nah, jadi kita juga bisa loh belajar dari tokoh pahlawan yang ada di Alkitab supaya kita bisa menjadi pahlawan Indonesia. Kita bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Nah, karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus, maka minggu ini juga adalah minggu kreasi. Tapi sebelum itu, maka adik-adik mari kita bersatu dulu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, bimbing kami supaya kami dapat menjadi pahlawan Indonesia. Terima kasih Tuhan, sertai kami supaya kami dapat duduk diam untuk mendengarkan isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita hari ini akan belajar dari Yosua dan Kaleb yang pemberani. Nah, kita buka Alkitab kita di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan ada di Perjanjian Lama setelah Imamat ya adik-adik. Nah, adik-adik kita baca bareng-bareng ya. Imamat 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, jadi mengoyakkan pakaian itu artinya itu adalah menunjukkan kesedihan daripada Yosua dan juga Kaleb adik-adik. Nah, tahu nggak sih kenapa pada saat itu Yosua dan Kaleb itu mengalami kesedihan? Jadi, ketika Musa sedang memimpin orang-orang Israel untuk keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka sudah dekat banget nih sama tanah Kanaan. Nah, ya tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka sedang berhenti dulu di suatu padang gurun. Nah, terus Tuhan itu menyuruh Musa untuk mengirim mata-mata seperti mata-mata ke tanah Kanaan untuk melihat gimana sih keadaan di tanah Kanaan. Nah, jadi Musa itu mengirim 12 orang untuk mata-mata ini di tanah Kanaan itu keadaannya gimana sih? Dari 12 mata-mata itu yang di dalamnya itu ada Yosua dan juga Kaleb. Jadi 12 orang itu, mereka itu pergi ke tanah Kanaan untuk memata-matai keadaan yang ada di tanah Kanaan itu. Nah, terus katanya dari 12 orang itu, setelah 40 hari mereka memata-matai, terus datang, 12 orang itu bilang bahwa di tanah Kanaan itu negerinya itu sangat bagus. Madunya dan susunya sangat banyak, orang-orangnya juga
gagah perkasa, tanahnya subur, pokoknya bagus banget tanah Kanaan itu. Tapi karena orang-orang di sana itu gagah perkasa, 12 orang itu nggak percaya bahwa mereka itu bisa mengalahkan orang-orang itu. Padahal Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa orang-orang Israel bisa loh memasuki tanah Kanaan itu. Tapi 12 orang yang mata-matai itu, yang 10 orangnya, karena 2 orangnya itu adalah Yosua dan Kaleb kan. Yosua dan Kaleb itu percaya bahwa mereka tetap bisa masuk ke tanah Kanaan itu, meskipun di dalam tanah Kanaan itu ada orang-orang yang begitu gagah dan perkasa. Nah, jadi ketika Tuhan mendengar bahwa ada orang yang tidak percaya kepadanya, yaitu 10 orang mata-mata itu yang gak percaya sama Tuhan bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, Tuhan begitu marah. Jadi, makanya jadinya Yosua dan Kaleb pada saat itu begitu sedih sehingga mereka mengoyakkan pakaiannya. Nah, tapi ketika Tuhan marah, apakah Musa diam aja seperti itu? Enggak. Jadi saat itu Musa berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, jangan sampai orang-orang itu binasa. Dan akhirnya akhirnya Tuhan itu tetap memasukkan Musa, Harun, Yosua dan Kaleb ke tanah Kanaan, dan juga anak-anak dari 10 orang pengintai tadi. Tapi 10 orang pengintai tadi yang gak percaya sama Tuhan, mereka akhirnya binasa. Jadi adik-adik tahu kan pengintai mata-mata. Mungkin juga nih adik-adik pernah nih jadi mata-mata, kayak adik-adik pernah bilang apa gitu, kayak Mama tadi aku lihat ini, kayak gitu kan. Kayak adik-adik cerita gitu, adik-adik kalau ke sekolah, adik-adik bilang, Mama tadi aku di sekolah gini loh, di sekolah aku ada temen aku yang gini 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 gini. Nah, bisa kayak gitu maksudnya mata-mata ya adik-adik. Jadi 12 orang itu tadi mereka itu jadi mata-mata ya untuk Musa. Mereka bilang sama si Musa bahwa di tanah Kanaan itu tanahnya sangat subur, sangat bagus. Tapi sayangnya 10 orang itu nggak percaya bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi 2 orang diantaranya, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka percaya. Jadi adik-adik tahu nggak sih dari cerita ini yang bisa kita dapat tentang Yosua dan Kaleb, tokoh Yosua dan Kaleb itu apa? Nah, iya, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari tokoh Yosua dan Kaleb ini. Yang pertama, itu adalah Yosua dan Kaleb itu taat akan perintahnya, perintah pemimpinnya, yaitu apa? Ketika Musa menyuruh mereka untuk memata-matai tanah Kanaan, mereka tetap pergi ke tanah Kanaan itu, menjalankan tugasnya. Dan yang kedua, mereka itu adalah Yosua dan Kaleb itu adalah tokoh yang pemberani. Mereka nggak takut meskipun nih, tadi kan ada 12 orang mata-mata kan, 10 orangnya bilang bahwa di tanah Kanaan itu orang-orangnya tuh kuat perkasa loh, tapi Yosua dan Kaleb nggak takut. Jadi Yosua dan Kaleb itu adalah orang yang berani. Jadi kita untuk mau jadi pahlawan Indonesia ada 3 hal. Tadi yang pertama adalah kita harus taat akan perintah yang ada dari pimpinan kita. Misalnya kayak orang tua mengajarkan kita sesuatu hal, kita harus taat. Kalau orang tua kita bilang nggak boleh ya, harus taat. Kalau orang tua kita minta tolong, kita juga harus taat mendengarkannya. Dan yang kedua, kita harus berani, nggak boleh takut, oke? Nah, yang ketiga itu adalah Yosua dan Kaleb itu memiliki iman yang teguh. Mereka itu begitu memiliki iman yang teguh, meskipun nih orang-orang yang tadi 10 orangnya kan takut kan untuk masuk ke tanah Kanaan, tapi Yosua dan Kaleb itu enggak loh.
nggak goyang imannya. Mereka tetap percaya bahwa mereka bisa melewatinya, bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertainya. Nah, kalau kita nih ambil dari kehidupan sehari-hari kita, adik-adik juga bisa nih lihat. Mungkin kayak adik-adik sekolah, terus nih adik-adik kalau di sekolah, adik-adik juga harus taat kan sama perintah guru, juga adik-adik harus berani, mungkin aja adik-adik takut nih aku nggak bisa nih ulangannya, aku nggak bisa besok ada tugas bernyanyi di depan atau tugas apapun itu. Tapi adik-adik harus berani, adik-adik pasti bisa. Dan adik-adik harus memiliki iman yang teguh, yaitu adik-adik harus percaya. Mungkin nih adik-adik kan masih agak takut nih, meskipun berani maju, tapi adik-adik takut. Adik-adik bisa kok percaya sama Tuhan, adik-adik berdoa sama Tuhan. Pasti adik-adik bisa melewatinya. Mungkin beberapa kali nanti adik-adik itu kok kayaknya aku nggak bisa-bisa, tapi adik-adik itu harus tetap percaya sama Tuhan. Nah, 3 hal itulah yang kita pelajari dari tokoh Yosua dan Kaleb. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke kreasi. Di minggu ini kita akan buat suatu buku. Nah, Cici mau ajak adik-adik untuk buat buku nih, buku tentang tokoh pahlawan yang ada di Alkitab, supaya kita bisa menjadi pahlawan Indonesia. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan? Sebelumnya kita siapin dulu ya alat dan bahan yang diperlukan untuk masuk ke minggu kreasi kita. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas buffalo. Kertas buffalo ini kertas yang biasa adik-adik pakai untuk menjilid suatu buku ya adik-adik. Kemudian juga kertas HVS. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik tidak punya kertas buffalo tadi, berarti adik-adik bisa ganti kertas buffalo tadi dengan kertas HVS ini ya. Berarti kita jadi butuh kertas HVS-nya sebanyak 2 lembar. Kemudian juga spidol, pulpen ataupun pensil. Kemudian lem, gunting, pembolong kertas. Tapi kalau adik-adik mungkin tidak punya pembolong kertas, adik-adik bisa menggunakan jarum ya adik-adik. Tali ataupun benang wol. Adik-adik bisa menggunakan tali rafia ataupun benang wol. Nah, langkah pertama yang adik-adik lakukan adalah kertas buffalo ya atau kertas HVS yang adik-adik punya. 1 lembarnya adik-adik belah 3 seperti ini. Dipotong menjadi 3 bagian, kemudian dibelah 2. Setelah adik-adik potong menjadi 3 bagian dan dibagi 2, maka akan menjadi sebanyak 6 lembar. Seperti ini. Selanjutnya, kertas HVS yang satunya lagi adik-adik belah menjadi 4 bagian. Adik-adik yang ini adik-adik tekuk 2, kemudian ditekuk 2 lagi, kemudian ditekuk 2 lagi seperti ini. Setelah adik-adik potong, maka akan menjadi sebanyak 8 lembar. Tapi yang kita butuhkan hanya 5 lembar saja ya adik-adik, menjadi seperti ini. 5 lembar dengan ukuran seperti ini. Kemudian selanjutnya adik-adik bisa tempel kertas HVS-nya ke kertas buffalo-nya. Tempel semua bagian, di mana kertas buffalo-nya yang ditempel ada 5 lembar kertas buffalo. Sedangkan masih ada tersisa 1 lembar kertas buffalo yang tidak ditempel oleh kertas HVS. Nah, kemudian akan menjadi seperti ini. Jadi ada 1 lembar kertas buffalo yang tidak ditempel, sedangkan ada 5 kertas buffalo yang ditempel oleh kertas HVS. Selanjutnya, adik-adik bisa ratakan seperti ini. Kemudian, adik-adik
bolongkan kertasnya di bagian sini. Nah, jadi seperti ini. Adik-adik bisa bolongkan di 3 bagian ya adik-adik. Ataupun jika adik-adik tidak punya pembolong kertas, adik-adik bisa menggunakan jarum ya adik-adik untuk membolonginya. Kemudian selanjutnya adalah kita memberikan tali di masing-masing pembolongnya. Nah, setelah adik-adik ikat tali, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian adik-adik bisa buka seperti ini. Nah, untuk minggu hari ini tentang Yosua dan Kaleb, adik-adik bisa tulis di sini. Dan untuk minggu depan, adik-adik bisa tulis di sini. Dan minggu berikutnya juga akan dapat adik-adik tulis sampai akhir di bagian sini. Nah, adik-adik bisa hias juga nih buku adik-adik di bagian depan ataupun ketika adik-adik menulis di bagian sini. Nah, ini buku pahlawan Cici nih. Jadi, Cici hias cover depannya dengan "Aku mau menjadi pahlawan Indonesia". Untuk hari ini, Cici udah tulis juga nih tentang Yosua dan Kaleb, yaitu taat akan perintah, berani, dan harus memiliki iman yang teguh. Sama dengan artinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik minggu depan, adik-adik akan mendengarkan cerita tentang pahlawan tokoh Alkitab lainnya. Kemudian adik-adik bisa tulis di lembar berikutnya. Begitu seterusnya sampai akhir bulan di bulan Agustus ini ya. Jangan lupa tulis dan adik-adik bisa fotoin terus kirimin ke Cici juga. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan dan selamat mencoba.